Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bogor. Jadi hari ini saya akan membuat sebuah video tugas praktek untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop, kurang lebih seperti itu. Di sini untuk tugasnya saya disuruh membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi ini harus memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pertama untuk input menu restoran, kedua pemesanan, dan lalu ketiga ada menghitung total biaya, dan keempat mencetak struk pesanan. Di sini ada 4 fungsi ya di sini untuk tugas pemrograman berbasis desktop. Di sini saya menggunakan aplikasi Apache NetBeans untuk membuat programnya. Di sini saya udah selesai membuat program. Saya akan menjelaskan programnya mulai dari atas sampai bawah. Pertama, yang harus dibuat yaitu membuat kelas menu. Di sini ada string yang isinya nama, lalu double harga, dan string kategori. Lalu nama diisi dengan nama, lalu harga diisi dengan harga, dan kategori diisi dengan kategori. Kemudian di sini ada fungsi data menu restoran untuk mengisi data menu restoran. Di dalam data menu restoran ini ada beberapa menu. Di sini ada menu makanan dan juga minuman. Di sini untuk programnya atau penulisannya gampang aja. Menu lalu nasi goreng diambil dari string nama, lalu harga diambil dari double harga, dan makanan diambil dari menu kategori, seperti itu. Jadi di sini ada nasi padang untuk nama menunya, lalu 25.000 untuk harganya, dan makanan untuk kategorinya, kurang lebih seperti itu. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 menu ya. Di sini ada makanan dan juga minuman. Kemudian kedua ada fungsi untuk menampilkan daftar menu. Caranya seperti ini. Ini menggunakan looping sedikit ya. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari daftar menu dot length. Length itu jumlah data dari daftar menu ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu i++. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk input pesanan maksimal. Untuk input pesanan ini maksimal hanya 4 menu aja ya, teman-teman, karena di sini disuruhnya maksimal 4 menu. Caranya gampang aja, pertama membuat sebuah array yang tipe datanya string, nama pesanan new string 4, maksimal hanya 4 integer, lalu membuat array lagi, tipe datanya integer, namanya jumlah pesanan, new integer 4, lalu membuat variabel integer, namanya jumlah item, diisi dengan angka 0. Lalu di sini ada looping lagi, for integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada jumlah item i++. Lalu sistem akan masukkan nama menu ke berapa, tergantung kita inputnya berapa. Misalkan kita inputnya nih 2 gitu, 2 menu, kita mau mesen 2 menu aja, nanti dia bakal menu pertama dan menu kedua, seperti itu. Terus nama pesannya apa, nama menunya apa, nama pesanannya apa, gitu. Ntar lanjut tuh berderet, tergantung kita mau mesennya berapa menu, gitu. Lalu di sini disuruh masukkan jumlah pesanan, nama menunya apa, kemudian jumlahnya berapa, seperti itu. Lalu keempat, di sini ada fungsi untuk menghitung total harga pesanan. Caranya adalah double total sama dengan 0, boolean
ada minuman sama dengan false. Lalu di sini ada yang namanya looping. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada jumlah item i++. Lalu for menu, daftar menu, ini nama pesanannya, totalnya. Lalu ada menu, harga dikali jumlah pesanan. Lalu ini ada kondisi sedikit, if menu.kategori, titik kategori, minuman, ada minuman sama dengan true. Lalu kelima, di sini ada fungsi untuk menghitung pajak dan biaya pelayanan. Caranya double pajak sama dengan total dikali 0,10. Double biaya pelayanan sama dengan 20.000. Biaya pelayanannya adalah 20.000. Pajaknya itu 10% ya, 0,10. Lalu double total setelah pajak sama dengan total ditambah pajak ditambah biaya pelayanan. Keenam, di sini untuk mengecek diskon dan promo. Fungsi untuk mengecek diskon dan promo. Di sini ada yang namanya kondisi if total lebih besar daripada 100.000, maka diskon sama dengan total setelah pajak dikali 0,10. Maka akan menghasilkan promo diskon 10% diterapkan, berhasil diterapkan. Jika tidak, selain itu, else total lebih besar daripada 50.000 dan ada minuman, maka promo beli 1 gratis 1 kategori untuk minuman. Lalu total akhir sama dengan total setelah pajak dikurang diskon. Lalu ketujuh, di sini ada fungsi untuk mencetak struk pemesanan. Sistem out print in struk pesanan. Di sini ada looping lagi. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada jumlah item i++. Lalu for menu, daftar menu. Di sini ada nama pesanan. Double subtotal sama dengan menu.harga dikali jumlah pesanan. Sistem outprint, menu nama ditambah dikali x jumlah pesanan. Lalu di sini ada untuk mencetak si struknya. Sistem outprint in subtotal, rupiah ditambah format rupiah, format total. Lalu ada pajak, ada biaya pelayanan. Dan ini terakhir di ujung struknya akan ditambahkan sebuah kata, yaitu terima kasih telah berkunjung ke restoran kami, seperti itu. Jadi itu adalah sebuah program yang sederhana untuk sebuah restoran ya. Jika dijalankan akan menghasilkan output seperti ini. Di sini dia menyuruh untuk kita menginput pesanan. Di sini saya input 2 pesanan aja. Pertama kita input pesanan yang pertama, kita lihat dulu menunya ada apa aja. Kita input nasi padang. Input nasi padang untuk menu pertama. Jumlah pesanannya kita input 2 aja. Kemudian sate ayam, enter, kita input 4. Jadi di sini udah muncul untuk struknya ya, dan juga subtotal ya. Jadi untuk sate ayam itu 4 dikali 28.000 yaitu 112.000. Lalu ada pajaknya sebesar 10% yaitu 11.200, biaya pelayanannya 20.000. Total sebelum diskon adalah 143.200. Lalu ada promo diskon 10% diterapkan yaitu Rp14.320. Jadi total semuanya yang harus dibayar yaitu 128.880. Oke, jadi seperti itu ya untuk program yang saya buat. Maaf, ini untuk nasi padangnya tidak masuk. Kenapa? Karena di sini harusnya P-nya itu pakai huruf besar, sedangkan saya nginputnya pakai huruf kecil. Jadi otomatis dia nggak kebaca oleh sistemnya. Seperti itu oleh programnya. Jadi sekian video mengenai tugas praktek 1 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.